Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai kenikmatan pada kita semuanya. Salah satu di antaranya adalah nikmat sehat, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Sholawat dan salam kita haturkan kepada sang revolusioner terbesar di sepanjang sejarah peradaban manusia, yaitu beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kesempurnaan akhlaknya telah mampu membumikan Islam di atas nilai-nilai religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beritibak kepada beliau, sehingga kita akan mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hanya sedikit saja, seperti biasanya kalau pas kultum subuh di luar Ramadan itu. Jadi di suatu hari para sahabat pernah mendengar Rasulullah SAW setelah selesai sholat Idul Fitri mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Heran para sahabat, kok ini baginda Rasul tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada yang berdoa, tiba-tiba mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa tadi saya mendengar baginda mengucap amin sebanyak 3 kali, sementara di sini tidak ada yang berdoa? Kenapa? Kamu enggak tahu?" "Tidak ya Rasul. Jadi tadi setelah selesai sholat Id, turun malaikat Jibril kepadaku. Lalu beliau bilang, 'Ya Muhammad, aku mau berdoa kepada Allah. Maukah kamu mengaminkan?' Silahkan Jibril." Lalu berdoalah Jibril kepada Allah dan Rasulullah mengucapkan amin. Logikanya, kalau doa itu yang mohon malaikat Jibril, yang berdoa malaikat Jibril, kemudian yang mengaminkan Rasulullah SAW, apa iya doa ini akan meleset? Lalu apa isi doa itu? Ada 3 macam permintaan dari malaikat Jibril, kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW, sehingga tadi Rasulullah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Yang pertama, doa malaikat Jibril, "Ya Allah, pada hari ini 1 Syawal ketika itu berdoa, aku mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada orang tua." Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan amin. Belum tentu setiap kita ini adalah orang tua, tetapi sudahlah pasti bahwa kita semua adalah anak. Terkadang orang tua kita dulu, bapak kita yang pergi pagi pulang sore,
peras keringat banting tulang, terkadang kepanasan kehujanan, untuk mencarikan nafkah, untuk membesarkan kita. Ibu kita yang telah melahirkan kita dalam dua pilihan antara hidup dan mati. Sakit katanya. Bahkan ada yang bilang sakitnya seperti kulit yang ditarik dari dagingnya. Bercampurlah air mata, keringat dan darah. Kemudian terlahirlah kita. Akan tetapi tidak sedikit setelah besar, setelah menjadi orang, sering kacang lupa akan kulitnya. Sehingga boleh orang bilang kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galang. Setinggi apapun derajat atau kedudukan seorang anak, dan seluas apapun pengetahuan anak, kalau sudah berani kepada orang tua, sudah berani durhaka kepada bapak dan ibu, maka didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya puasa dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada baiknya tradisi kita setelah surat Idul Fitri, kemudian berbondong-bondong berkunjung ke orang tua untuk saling meminta maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, doa malaikat Jibril, ya Allah, pada hari ini aku mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin. Ini istri yang durhaka kepada suaminya. Mungkin ibu-ibu, para perempuan yang di belakang ini bertanya, Pak, bagaimana kalau yang durhaka suami kepada istrinya? Dalam hal ini yang menjadi masalah bukan kedurhakaan. Akan tetapi seorang suami adalah seorang pemimpin. Maka istri dituntut untuk taat kepada pemimpin, yaitu kepada suaminya. Bagaimanapun suaminya, seperti apapun kondisinya, istri wajib taat kepada suaminya, kecuali kalau diajak untuk bermaksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang boleh tidak taat. Di luar itu, ketaatan istri kepada suami tetap masih berlaku. Memang di dalam rumah tangga terkadang terdapat perselisihan, kesalahan, ya itu biasa namanya rumah tangga. Maka Al-Quran berpesan kepada kita, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187, bahwa suami istri itu ibarat sebuah pakaian. Kalau suami istri ibarat sebuah pakaian, yang pertama, pakaian itu kalau dipakai kan yang pertama bangga terlebih dahulu. Contohnya, saya pakai peci ini karena saya bangga. Saya pakai batik ini, kemarin juga saya pakai, sekarang saya pakai lagi karena saya bangga. Begitu juga dengan suami istri. Suami harus bangga dengan istrinya. Istrinya pun harus bangga dengan suaminya. Siapapun suamimu, itu adalah arjunamu katanya. Dan siapapun istrimu, itu adalah Srikandimu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau suami istri itu diibaratkan seperti pakaian, maka fungsi pakaian itu kan untuk menutup. Menutup apa? Menutup aurat. Menutup sesuatu yang seharusnya ditutup, yang seharusnya tidak dibuka, diumbar kemana-mana. Maka suami istri pun juga begitu. Harus saling menutup kekurangan, aib pasangan masing-masing.
bukan malah menceritakan kemana-kemari kekurangan istrinya atau kekurangan suaminya. Kalau masih ada suami atau istri yang sukanya itu malah mengumbar aib pasangannya, kesana kemari nyeritake, oh bojoku ngene, yang diceritakan aibnya, maka itu fungsi suami istri itu belum baik, belum bisa diberatkan seperti pakaian. Maka pada ibu-ibu ini khususnya itu harus taat kepada suaminya. Misalkan ya kalau kewajiban istri taat ya jangan bapak-bapak itu terus sewoyah-woyah dengan istrinya harus somongikon mijeti misalnya gitu ya, jangan. Harus ada ukurannya. Kalau sampai tidak taat atau durhaka kepada suaminya, ini didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah agar supaya puasa dan ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, yang kedua. Kemudian yang ketiga, doa malaikat Jibril, ya Allah, pada hari ini aku mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan saudaranya muslim. Memang memaafkan itu lebih berat daripada meminta maaf. Akan tetapi memberi maaf itu lebih mulia daripada meminta maaf. Untuk itu apabila ada dua orang muslim bertemu, yang lebih baik, yang lebih dulu mengucap salam, yang lebih dulu memberi maaf, dan begitu seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sementara manusia ini penuh dan banyak kekurangan. Tentu saja di dalam bergaul, dalam hidup bermasyarakat itu terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka sebagai seorang muslim kita harus selalu saling maaf dan memaafkan. Minta maaf dan memaafkan. Jangan kalau ada yang sedikit berbeda, ada sedikit perselisihan, kemudian diperpanjang sampai istilahnya ada yang neng-nengan. Karo tonggone neng-nengan, karo Mbak Yune, karo sedulure neng-nengan. Nah, kalau terjadi seperti ini, sampai yang merasa bersalah sudah meminta maaf kok tidak mau memaafkan, maka ini juga didoakan oleh malaikat agar supaya puasanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita selalu berlapang dada kepada siapapun, khususnya kepada saudara muslim, kita harus saling selalu maaf-memaafkan agar supaya hubungan kita di dalam masyarakat ini lebih harmonis dan lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada baiknya, ada manfaatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada kekurangan dan ada kesalahannya, itu karena kebodohan saya. Untuk itu mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.